Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eko Budi Wisastro SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lebak yang saat ini bertugas di Sekolah Dasar Negeri 1 Lebak Kesik. Saya akan menyampaikan sebuah demonstrasi konseptual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka kita sebagai pendidik harus bisa menuntun peserta didik untuk menguatkan bakat dan minat yang ada pada anak tanpa harus merubah kekuatan kodrat yang mereka miliki, yakni kodrat keadaan. Kekuatan kodrat keadaan yang dimiliki oleh anak berkaitan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana mereka menjalani hidupnya saat ini. Sehingga kemerdekaan dalam belajar harus mereka dapatkan untuk mencapai tujuan pembelajarannya sesuai dengan bakat, minat, serta karakteristik yang ada pada setiap pribadi anak. Sehingga mereka dapat menjalani hidup sesuai dengan tuntutan pada zamannya. 3 konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yakni taman siswa, among, dan pamong menjadikan peran kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun anak agar berperilaku baik tanpa meninggalkan kekuatan kodratnya. Taman siswa artinya anak diberikan kebebasan dalam belajar sesuai bakat dan minatnya masing-masing. Among berarti kita sebagai pendidik dalam menerapkan pembelajaran kepada murid-murid kita dilakukan dengan penuh rasa welas dan asih tanpa adanya tekanan dan intimidasi yang membelenggu kebebasan belajar anak. Pamong artinya kita sebagai pendidik berkewajiban mengarahkan perilaku anak agar berbudi pekerti baik sehingga mereka tidak salah jalan dan kehilangan arah sehingga bisa mencelakakan diri mereka sendiri. Selain trikon pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, beliau juga menyampaikan trilogi pendidikan yang tertuang dalam sebuah semboyan yang berbunyi Ing Ngarso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sing Tulodo artinya kita sebagai pendidik ketika berada di depan diharapkan menjadi suri tauladan yang baik bagi peserta didik. Ing Madya Mangunkarso berarti kita sebagai pendidik ketika sedang berada di tengah-tengah proses pembelajaran harus mampu menumbuhkan semangat dan motivasi anak dalam belajar. Sedangkan Tuturi Handayani berarti kita sebagai pendidik harus siap memberikan dukungan dan dorongan agar anak memiliki rasa percaya diri dalam mengeksplorasi kemampuan dirinya. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik tentu menjadi alasan yang kontekstual dengan prinsip merdeka belajar seperti yang tercetus dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dijadikan sebagai subjek bukanlah objek, yang artinya materi pembelajaran yang diberikan harus disesuaikan dengan bakat, minat, serta karakteristik sosial budaya yang dimiliki oleh anak. Anak diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan gagasannya sesuai kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, sehingga tujuan pembelajaran yang dilakukan dapat diraih dengan lebih bermakna dan bisa dirasakan secara utuh. Untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konstekstual, maka di sekolah saya saat ini dijalankan sebuah program pendidikan karakter berupa kegiatan pembiasaan baik dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pembiasaan baik diaplikasikan dengan program Jumat Berzikir dan Jumat Berbagi. Pada kegiatan Jumat Berzikir, semua warga sekolah melakukan kegiatan meliputi kegiatan mengaji bersama, tausiah, dan belajar memimpin doa. Sehingga dari kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter anak yang mandiri, berani, religius, dan berjiwa kepemimpinan. Sedangkan pada kegiatan Jumat Berbagi, anak saling memberi makanan dan minuman yang mereka miliki dengan teman-temannya, sehingga anak yang dari keluarga kurang mampu bisa merasakan makanan yang dimiliki oleh anak yang hidup keluarganya cukup dalam hal ekonomi. Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter siswa yang empati, rendah hati, gotong royong, tenggang rasa, dan berjiwa dermawan. Kegiatan ekstrakurikuler yang lain yakni kegiatan pramuka. Melalui kegiatan pramuka, anak dapat belajar sambil bermain.
Melalui permainan-permainan yang diberikan, anak merasa senang dan bahagia karena pada saat proses pembelajarannya dilakukan tanpa adanya ikatan dan tekanan, sehingga anak bebas menampilkan bakat dan minatnya dalam suasana hati yang menyenangkan. Dengan kegiatan pramuka ini juga diharapkan dapat menumbuhkan karakter anak yang mandiri, empati, dan berjiwa kepemimpinan. Dalam upaya mengimplementasikan pembelajaran yang berorientasi pada anak, tentu saja menghadapi tantangan yang dapat menghambat prinsip merdeka belajar, seperti kurangnya pemahaman dari para pendidik yang ada di sekolah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Juga kurangnya penguasaan pendidik pada IT menjadi tantangan yang cukup krusial dalam mewujudkan pendidikan merdeka belajar. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sebagai sebuah solusi, saya akan mengajak teman-teman pendidik yang lain untuk terus meningkatkan kemampuan dan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan secara daring maupun secara luring, seperti workshop dan seminar, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun mandiri. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi seorang pendidik yang menghargai kemerdekaan anak dalam belajar, teruslah bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Alam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.